Alhamdulillahilladzi ja'ala syari'ata fi dinil Islam. Assalatu wassalamu ala khairil anam. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil bayan. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Sebelumnya kami akan membawakan sebuah pantun Provinsi Jawa Timur yang teristimewa, MTQ Pamekasan yang terhebat. Hadirin, apa kabar semuanya? Apakah masih semangat? Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Dr. Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif KOR Indonesia, mengatakan bahwa di tahun 2021 ini kondisi perekonomian bangsa Indonesia terus menurun. Bahkan bukan hanya di Indonesia, tapi hampir di seluruh dunia. Hal tersebut, hadirin, adalah dampak dari pandemi virus corona. Semua orang dirumahkan, Banyak yang hilang pekerjaan. Akhirnya mereka kebingungan. Dan di saat itulah, hadirin, para rentenir-rentenir dan lintah darat menawarkan pinjaman kepada rakyat yang membutuhkan. Menawarkannya dengan cara yang manis, tapi menagihnya dengan cara yang bangis. Betul, hadirin. Akhirnya rakyat mulai tersiksa dan teraniaya akibat dari ulah para rentenir-rentenir yang kejam dan menakutkan. Mereka dipaksa untuk membayar hutang dan bunganya. Apabila mereka tidak membayarnya, para tengkulak tidak segan-segan untuk mencekik, menganiaya, bahkan membunuh orang yang berhutang kepadanya. Muncul sebuah pertanyaan, hadirin. Lalu, bagaimanakah Islam menghadapi problematika ekonomi ini? Sebagai jawabannya, maka pada kesempatan kali ini, perkenankanlah kami menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Membangun Bangsa Berbasis Ekonomi Syariah, dengan landasan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba.
وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah. Dan barang siapa mengulangi, maka mereka itu kekal di dalamnya. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Profesor Dr. Muhammad Sulaiman dalam kitabnya Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir, beliau mengatakan bahwa orang yang memakan riba akan hilang akalnya jika mengejar keuntungan dari bunganya. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menafsirkan ayat tadi bahwa riba yang dimaksud dalam ayat ini adalah riba jahiliyah. Prakteknya berupa pungutan hutang dan bunganya sebagai imbalan waktu menunggu pembayaran. Sedikit ataupun banyak, hukumnya tetap haram. Imam Ahmad mengatakan tidak seorang muslim pun yang berhak untuk mengingkarinya. Hadirin, para ahli fikih sepakat bahwa hukum penambahan dalam tukar menukar barang yang sejenis adalah riba. Mereka memperbolehkan hukum penambahan dalam tukar menukar barang yang tidak sejenis. Namun jika menunda waktu pembayaran, maka hukumnya juga riba. Idza dhahara zina war riba fi qaryah faqad ahallu li anfusihim adzab Allah. Jika perbuatan zina dan riba telah membudaya di suatu bangsa, maka mereka telah menghalalkan diturunkannya azab oleh Allah. Hadirin, di dalam dunia perekonomian, kita mengenal 3 buah sistem ekonomi. Pertama, sistem ekonomi sosialis, Di mana setiap pemerintah berhak mengatur sendiri sistem perekonomiannya. Kedua, sistem ekonomi kapitalis, Di mana setiap individu berhak mengatur sendiri sistem perekonomiannya.
Sistem ekonomi inilah hadirin yang membuat jarak semakin jauh antara yang kaya dan yang miskin. Sehingga yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Jawa Timur, Jawa Barat, yang makmur semakin makmur, yang melarat malah tambah sekarat. Sebagaimana sebuah lagu yang didendangkan oleh Bung Haji Roma Irama dalam bait lagunya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Walaupun suara kami tidak seperti aslinya, tapi Mantap kan? sistem perekonomian yang ketiga adalah Sistem ekonomi syariah. di mana dalam sistem perekonomian ini yang diangkat ke permukaan adalah ukhuwah dan kebersamaan. Dalam artian yang kaya menolong yang miskin, yang kuat menolong yang lemah. Hadirin, Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia, mengatakan bahwa keberhasilan dan kesejahteraan adalah tujuan utama dalam bernegara. Salah satunya tergantung dari sistem perekonomiannya. Beliau meyakini bahwa sistem ekonomi syariahlah yang mampu menjadi solusi guna menjalankan ekonomi dan keuangan bangsa, guna menuju bangsa Indonesia yang makmur dan sejahtera. Dari pernyataan di atas, dapatlah kita fahami bahwa sektor ekonomi merupakan sektor yang paling penting dalam kehidupan manusia. Muncul sebuah pertanyaan hadirin, lalu bagaimanakah konsepsi Islam dalam perekonomian? Sebagai jawabannya, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29 sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala أنفسكم إن الله كان بكم رحيما إن الله كان بكم رحيما صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Maha benar Allah
dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Berdasarkan prinsip ini bahwa ekonomi Islam adalah sistem ekonomi muawanah yang mana di dalamnya terdapat sistem mudharabah, murabahah, musyarakah dan wadi'ah yang tertunda, terhindar dari sistem riba. Alhamdulillah hadirin, di negara kita Indonesia setidaknya telah melaksanakan prinsip ekonomi syariah, termasuk dengan adanya bank-bank syariah. Bahkan Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang menerapkan sistem ekonomi syariah dengan adanya program One Pesantren, One Product. dengan harapan Provinsi Jawa Timur menjadi sistem perekonomian terbesar di dunia. Demikian diberitakan oleh Republika Surabaya pada tanggal 1 Oktober 2021. Dari uraian di atas hadirin, dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa Islam bukan hanya membahas tentang ibadah, sholat, zakat dan lainnya, tapi Islam juga memiliki prinsip-prinsip perekonomian yang jauh lebih baik dari sistem perekonomian yang lainnya. Dengan demikian hadirin, kami menghimbau kepada seluruh umat Islam agar dapat mengaplikasikan sistem ekonomi syariah ini dengan cara pemberdayaan umat. Setuju? Mengakhiri syarahan ini, marilah kita dengarkan sebuah lagu yang berjudul Ekonomi Rabbani sebagai berikut. Ekonom muda, hei ekonom Rabbani, tempa dirimu untuk bangun bangsa madani. Ekonom cerdas, hei ekonom Rabbani, mari mandiri kembangkan potensi. Berjuang jangan mengeluh meski tubuhmu berpeluh, karena kemiskinan semakin membunuh. Bertransaksi adil, tinggalkanlah tipu daya, yakinlah ekonomi Islam kan jaya. Yakinlah ekonomi Islam kan jaya. Yakinlah ekonomi Islam kan jaya. Sekian dan demikian syarahan kami. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.